Guys, kita lagi di daerah kekuasaan Raja Herodes Agung yang super luas. 4 tahun sebelum Yesus lahir di sini. Wilayah ini emang mayoritas isinya orang Yahudi. Tapi suasananya tuh campur aduk banget. Mereka hidup dempet-dempetan sama banyak kelompok lain yang hubungannya seringkali tegang. Ada Samaria. Mereka ini dianggap kayak saudara jauh yang sesat dalam masalah agama. Jadi sering banget ribut. Terus ada orang Idumea di selatan. Mereka dipaksa jadi Yahudi, tapi sering dipandang sebelah mata, dianggap bukan asli. Di daerah utara sama pesisir pantai, banyak penduduk asli lain kayak orang Syria sama orang Fenisia. Meskipun gaya hidup mereka udah banyak yang ngikutin Yunani, tapi mereka tetap punya budaya sendiri. Nah, semua kelompok ini hidup di bawah kekuasaan bos besarnya, yaitu orang Romawi. Sambil dengerin bahasa Yunani di pasar-pasar dan ngeliat pedagang Arab seliweran bawa barang dagangan dari gurun. Pokoknya daerah ini tuh rame, beragam, tapi auranya tegang karena banyak kepentingan yang tabrakan. Kalau lo tanya orang Yunani, mereka nyebut daerah ini Palestina. Itu nama akademik Yunani. Kalau tanya bos Romawi, pasti bilangnya Kerajaan Agung Herodes. Tapi kalau nanya sama rakyat kebanyakan di sini, bagi mereka ini tanah Israel. Gokil, kita beneran napak tilas di zaman kerajaan Herodes. Pertama, kita takjub banget sama megahnya bait Allah peninggalan Nabi Sulaiman. Kelak, lokasi ini menjadi Masjidil Aqsa. Tepat di depan mihrab Maryam, bilik tempat Siti Maryam biasa ibadah di bawah asuhan Nabi Zakaria. Di balik tembok Hebron ini ada Gua Makpela, makam keramat Nabi Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Kita juga ke Bethlehem, ngeliat gua kandang kambing sederhana yang bakal jadi tempat lahir Nabi Isa. Di kota ini juga Nabi Daud dilahirkan. Di Yerusalem, suasananya agak beda pas lewat Golgota. Ini area makam di bekas tambang. Kelak jahit lokasi penyaliban. Dan istirahat sebentar di Taman Getsemani. Nantinya, Yesus ditangkap di tempat ini. Perjalanan lanjut ke Ain Karim, tempat Zakaria tinggal. Kelak Nabi Yahya lahir di rumah ini. Kita juga mampir ke Sungai Yordan, tempat Nabi Yahya kelak bakal memandikan Isa Al-Masih. Kita sempetin ke Nazaret, desa kecil rumahnya Maryam. Yesus Kristus menghabiskan masa kecilnya di sini. Terus ke Sinagog Magdala, tempat Nabi Isa bakal ngajar. Satu-satunya sinagog yang masih eksis di abad 21. Agak merinding pas lihat benteng Macherus, tempat Nabi Yahya di masa depan bakal dipenjara dan dieksekusi. Terakhir, kita ke Kolam Siloam, lokasi mujizat penyembuhan nanti. Bener-bener perjalanan yang padat sejarah. Nih, kalau lu masuk ke Yerusalem, baunya tuh kecium banget, wangi dupa di mana-mana. Terus suara orang doa saut-sautan. Di tengahnya ada Bait Allah, tempat ibadah yang gedenya minta ampun. Bayangin aja, marmer putih sama emasnya kalau kena matahari silau banget. Mewah parah. Tapi nggak jauh dari situ, ada benteng Antonia punya Romawi. Kayak mata-mata yang selalu ngawasin gerak-gerik warga. Di ganggang sempit, lu bakal nemu ahli agama yang debatnya panas banget soal aturan iman. Geser dikit ke selatan, ada Bethlehem. Tempatnya tenang, banyak gembala domba. Tapi kalau lu ke arah lembah Yordan, ada kota Yeriko yang isinya kemewahan buat orang kaya. Si Herodes punya istana musim dingin di sana, lengkap sama kolam renang sama taman air yang eksotis banget. Di situ juga ada kebun khusus yang hasilin parfum paling mahal sedunia. Terus di Samaria ada kota Sebaste, isinya stadion sama kuil Romawi yang gak kalah megah. Tapi orang Samaria aslinya sih tetap keras kepala ngejaga tradisi kuno mereka di Gunung Gerizim. Intinya, di wilayah ini tuh antara ketaatan agama sama ambisi duniawi si raja nyampur jadi satu. Oke, lanjut ke selatan. Ini tuh gerbang menuju padang gurun yang luas banget dan berdebu. Penduduk aslinya orang Idumea, karakternya keras-keras. Dan ini emang tanah nenek moyangnya si Herodes. Karena Herodes tuh parno banget takut ada yang berontak, dia bangun benteng pertahanan di mana-mana, gede-gede pula. Ada Masada, benteng di tebing laut mati yang istananya ngegantung dan terisolasi banget. Terus ada Herodium yang menjulang, semacam gunung buatan manusia. Ini tuh yang jadi tempat istirahat terakhirnya si raja. Tapi di tengah kegersangan itu, ada juga keajaiban kayak oasis Enggadi yang hijau banget, tempat bikin parfum mahal. Di Hebron, ada tembok raksasa yang ngelindungin makam nenek moyang orang Yahudi. Hidup di sini tuh tegang bro, selalu siaga militer, tapi juga ramai sama karavan pedagang gurun yang lewat.
Pos perbatasan kayak Beersheba tuh penting banget buat jaga-jaga dari suku nomaden yang suka bikin onar. Walaupun udah pada jadi Yahudi, tradisi lama Idumea masih kerasa kok. Pokoknya wilayah ini tuh auranya megah tapi penuh curiga. Sekarang kita ke pantai barat, kena angin laut Mediterania yang asin. Di sini ada pelabuhan Kaisarea yang gokil banget, gerbang utama buat ke dunia Romawi. Kapal-kapal dagang raksasa pada parkir di sini, nurunin barang-barang mewah dari luar negeri. Di kota ini, lo bakal lebih sering dengar bahasa Yunani sama Latin daripada bahasa lokal. Jalanannya rame sama pedagang asing, pelaut, sama tentara Romawi. Kalau lo masuk ke pedalaman, lo bakal nemu wilayah Dekapolis. Ini kota-kotanya gayanya Yunani abis. Kotanya kinclong kena matahari, pilar-pilarnya dari marmer putih halus. Jalan rayanya lebar, berlapis batu, kotanya rapi banget tata letaknya. Ada amfiteater batu gede buat nonton drama Yunani. Terus kuil-kuil dewa pagan yang tinggi-tinggi banget mendominasi pemandangan. Gak ketinggalan ada tempat olahraga sama pemandian umum buat gaya hidup santai. Rasanya kayak potongan kota Roma yang dipindahin ke sini. Nah, kalau ke utara, mata lo bakal seger lihat yang ijo-ijo. Lembah Galilea tuh subur banget. Banyak ladang gandum sama kebun zaitun. Pusat kehidupannya di Danau Kineret yang luas. Tiap pagi sore, perahu nelayan sibuk banget nyari ikan. Desa-desa kayak Kapernaum di pinggir danau tuh ramai terus. Tapi jangan salah, di balik kesuburannya, suasananya tegang dan panas. Bro, rakyat kecil tuh tertekan banget sama pajak gila-gilaan dari Raja Herodes. Petani sama nelayan tuh sebenarnya udah gerah sama Romawi. Di bukit-bukit tersembunyi, semangat buat ngelawan diem-diem makin kebakar. Kalau lo nyebrang ke timur, ke Gaulanitis, medannya lebih kasar, banyak batu vulkanik. Dataran tinggi di sini rasanya lebih liar dan susah diatur. Jadi Galilea ini luarnya aja indah, tapi dalamnya siap meledak kapan aja. Terakhir, kalau lo nyebrang sungai Yordan ke timur, lo masuk ke daerah perbatasan yang liar banget. Ada wilayah Trachonitis, pemandangannya serem, isinya batu hitam tajam-tajam bekas letusan gunung berapi. Medan batunya tuh kayak labirin alami, bahaya banget, sering jadi sarang bandit yang ngumpet dari hukum Romawi. Di Batanea, ada sedikit tanah subur di sela-sela batu buat bertani. Tapi desanya dijaga ketat kayak benteng. Kalau ke selatan lagi, ke Perea, ada komunitas Yahudi yang lumayan gede di pinggir sungai. Di tengah kegersangan ini, tiba-tiba muncul kota-kota Dekapolis bagian timur yang megah kayak pulau peradaban Yunani. Jalanannya berkolonade marmer sama teater batu gede ya, kontras banget sama gurun di belakangnya. Udara di sini kering, berdebu, kecium bau rempah-rempah dari karavan pedagang Arab yang lewat. Tentara Romawi di sini siaga terus, jagain pos dari serangan suku gurun. Panas matahari yang mantul di batu hitam bikin fata morgana yang bikin pusing. Dan suasananya berasa neken banget. Ini tuh zona transisi bro. Pengaruh Yunani Romawi mulai pudar, nyampur sama budaya Semit dan Arab kuno. Batas timur ini bukan cuma garis di peta, tapi wilayah perbatasan yang dinamis dan bahaya tempat peradaban ketemu sama padang gurun liar.